Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 8. Jangan menyentuhnya. Bella terkejut saat tubuhnya berada di pelukan seseorang. Ia mendongak dan membulatkan matanya saat melihat seorang pria parubaya namun masih terlihat tampan tengah memeluknya dengan sayang. Sebelum diriku, lanjut Richard yang kembali memeluk putrinya. Daryl berdecak. Ayah, kau jahat. Mengapa menarikku seperti itu? Ibu, lihat ayah. Dia menarik dan merebut kakak dariku. Adu Daryl pada ibunya, Rosalind. Rosalind geleng-geleng kepala melihat putra bungsunya yang berperilaku seperti anak kecil. Padahal umurnya sudah 19 tahun. Bella tambah bingung di dalam pelukan pria parubaya itu, yang ternyata adalah ayahnya. Rosalind yang melihat suaminya belum juga melepaskan putrinya, berdecak sebal dan menarik Bella dari pelukan suaminya. Biarkan aku yang memeluknya. Rosalind memeluk Bella dengan erat, menyalurkan rasa rindunya pada putri kesayangannya ini. Ibu sangat merindukanmu, ujarnya. Bella tertegun di dalam pelukan Rosalind. Ibu. Mendengar itu membuat Bella menitikkan air mata. Ia membalas pelukan dari wanita yang ternyata adalah ibunya di masa ini. Nyaman, rasanya sangat nyaman. Sudah lama Bella tidak merasakan pelukan sehangat ini dari ibunya. Walaupun ibunya di masa ini dan masa depan berbeda, namun Bella tetap bersyukur karena kasih sayang mereka tetap sama. Aku juga sangat merindukanmu, Ibu, balas Bella. Rosalind melepaskan pelukannya dan menatap wajah putrinya. Mengapa kau menangis, putriku? Tanya Rosalind, seraya menghapus jejak air mata dari pipi sang putri. Bella menggeleng dan memegang tangan Rosalind yang masih di pipinya. Aku hanya merindukanmu, ujar Bella. Rosalind tersenyum dan kembali memeluk Bella. Daryl bersedekap dada dengan bibir yang mengerucut. Oh, biarkan aku memeluk kakak lagi, pinta Daryl. Namun tidak ada yang meresponnya, membuat pangeran muda itu mendengus sebal. Bukannya kalian ada di ruang tamu? Tanya Bella yang sudah melepas pelukannya. Rosalind tersenyum. Kau terlalu lama menampakkan diri, makanya kami yang kemari, jelas Rosalind. Maafkan aku, ujar Bella tidak enak hati. Tidak apa putriku, ujar Rosalind. Bibi! Bella membalikkan tubuhnya saat mendengar seruan itu. Keningnya berkerut samar saat melihat seorang anak laki-laki berumur sekitar 5 tahun tengah berlari ke arahnya. Diikuti seorang pria yang tengah menggendong anak perempuan berumur 3 tahun. Dan di sebelahnya terdapat wanita yang terlihat sangat cantik, dengan mahkota ratu yang terpasang di kepalanya. Bibi, aku merindukanmu. Morris, putra mahkota dari kerajaan Acheron, memeluk kaki Bella karena tubuhnya yang kecil. Bella mensejajarkan tingginya dengan bocah kecil itu. Tangannya terangkat dan menyentuh pipi Morris yang terlihat sangat cabi, ditambah dengan semburat merah, membuat putra mahkota itu terlihat sangat menggemaskan. Aku juga merindukanmu. Walaupun Bella tidak mengenal bocah itu, namun Bella tetap bersikap seolah mengenalnya. Ia tidak mau membuat semua orang khawatir.
jika Bella mengatakan tidak mengenal mereka. Morris tersenyum dan memeluk Bella. Ia sangat menyayangi bibinya ini. "Hei, biarkan ayah yang memeluk bibimu lagi." Raja Kendrick, kakak pertama Bella dan juga ayah dari Morris itu bersuara. Bella berdiri dan menatap kedua pasangan itu. Bella berusaha mengingat mereka melalui ingatan masa lalunya, atau ingatan dari Ratu Arabella. Setelah lama terdiam untuk mengingat mereka, akhirnya Bella tersenyum saat semua ingatan mengenai keluarganya telah masuk ke otaknya. Kendrick menyerahkan Aurora, putrinya, pada Lishana, istrinya. Kemudian memeluk Bella. "Apa kau tidak merindukan kakakmu ini? Sudah hampir 4 tahun setelah menikah, kau tidak pernah mengunjungi kami," ujar Kendrick. Bella tersenyum canggung dan membalas pelukan Raja Kendrick, yang merupakan kakak pertamanya. "Maafkan aku," ujar Bella di dalam pelukan Kendrick. Tidak jauh dari tempat mereka, Arthur mendengus sebal melihat pemandangan di hadapannya. Arthur sangat iri saat mereka bisa memeluk istrinya dengan gampang, sedangkan dirinya perlu modus dulu baru bisa memeluknya. Arthur menghampiri mereka dengan wajah datarnya. "Sebaiknya kita ke ruang utama. Tidak baik jika tamu hanya berdiri seperti ini," ujar Arthur. Mereka semua mengangguk dan tersenyum pada Arthur. Kemudian mulai melangkah menuju ruang utama. Kebetulan, Chisender dan Kimberly sudah menunggu di ruangan itu. Daryl hendak memegang tangan Bella agar bisa berjalan bersisian dengannya. Namun, ia kalah cepat karena Arthur sudah menarik pinggang Bella untuk merapat ke tubuhnya. Pangeran muda itu terkejut. Bahkan, ia hampir menjatuhkan rahangnya melihat Arthur yang sudah memeluk erat pinggang kakaknya. Zack menepuk pundak Daryl dan merangkulnya. "Hei, apa kau terkejut, bocah?" tanya Zack. Daryl menatap tajam ke arah Zack. "Hei, aku bukan bocah," marah Daryl. "Sudahlah, ayo pergi. Mereka sudah meninggalkanmu," ujar Zack yang sudah menyeret Daryl. "Sepertinya kau sudah tidak dianggap. Lihat, mereka seperti melupakanmu." Zack menunjuk ke arah depan dengan dagunya, berusaha membuat pangeran muda ini jengkel. Dan benar saja, pangeran muda itu langsung melepas rangkulan Zack dan berlari masuk di antara ayah dan ibunya. "Hei, mengapa kalian meninggalkanku? Aku sangat sakit hati." Semuanya diam dengan ocehan Daryl, membuat pemuda itu bersedekap dada dan mengerucutkan bibirnya. Tidak di istananya atau di istana orang, dirinya selalu diacuhkan. "Mengapa kau memeluk pinggangku?" tanya Bella yang sekarang sudah malu setengah mati. Apalagi saat keluarganya sudah menatap penuh tanya padanya. Arthur sedikit menunduk agar bisa melihat wajah Bella. "Apa tidak bisa?" tanya Arthur. Bella mendongak. "Ya, tidak bisa," ujar Bella sedikit gugup saat netranya bertubrukan dengan netra biru laut milik Arthur. Arthur mengangkat sebelah alisnya. "Mengapa? Mereka saja bisa memelukmu, sedangkan aku yang suamimu masa tidak bisa?" Arthur kembali bertanya. Bella diam karena tidak tahu menjawab apa. Arthur menyeringai dan mendekatkan wajahnya di telinga Bella. "Kenapa diam? Tanya Arthur. Bella tambah diam membatu. "Anggap saja ini salah satu dari hukumanmu," ujar Arthur membuat Bella menghentikan langkahnya. Dan tentunya Arthur pun ikut berhenti. Apa maksudmu?" tanya Bella dengan berani menatap wajah Arthur.
Arthur tersenyum tipis. Ini baru pelukan, belum yang lebih panas lagi. Ujar Arthur ambigu dan mengusap surai coklat Bella sebelum duluan masuk ke ruang utama. Bella terdiam dengan pikirannya mulai traveling kemana-mana. Apa maksud perkataan Arthur? Kalimat itu sudah bersarang di otak Bella. Emily yang melihat Bella hanya terdiam, datang menghampirinya. Ada apa yang mulia ratu? Tanya Emily membuat Bella tersadar. Tidak. Bella tersenyum pada Emily dan masuk ke ruangan itu. Lishana mengangkat tangannya saat melihat Bella dan menyuruh adik iparnya itu untuk duduk di antara ia dan Evelyn. Bella mengangguk dan duduk di kursi itu, yang sialnya berhadapan dengan Arthur. Ruang utama di kerajaan Estemoral seperti ruang perkumpulan saat ada tamu yang datang. Bentuk mejanya yang berbentuk bulat dan dikelilingi kursi. Dan ruang tamu ini berhadapan langsung dengan tempat latihan para prajurit. Jadi, para tamu bisa melihat prajurit kerajaan Estemoral yang tengah berlatih untuk meningkatkan kemampuan mereka. Jadi, maksud kedatangan kami bukan hanya berkunjung untuk melihat Ratu Arabella, tapi tujuan utama kami adalah mengantar putra mahkota Morris dan Pangeran Muda Daryl untuk berlatih teknik merang di kerajaan ini. Jelas Richard setelah lama terdiam. Cisander mengangguk. Kerajaan kami menerimanya dan akan melatih putra mahkota Morris dan Pangeran Muda Daryl teknik berperang. Balas Cisander. Memang, kerajaan Estemoral adalah kerajaan yang tidak diragukan lagi kemampuan para prajuritnya. Dulu, Raja Kendrick juga berlatih di sini selama 6 bulan saat ia masih berusia 10 tahun. Dan sekarang, ia telah menjadi raja. Hubungan antara Estemoral dan Acheron sudah terjalin cukup lama. Makanya, kerajaan Estemoral akan membantu jika kerajaan Acheron membutuhkan bantuan. Begitupun sebaliknya. Bella sedari tadi sudah salah tingkah karena ditatap terus oleh Arthur. Apalagi Bella melihat jika Arthur menyeringai kepadanya, membuat bulu kuduk Bella berdiri. Bella memeluk ibu dan ayahnya. Semoga kalian selamat sampai tujuan, ujar Bella. Setelah pertemuan tadi, keluarga Bella berpamitan untuk pulang kembali ke kerajaan Acheron. Karena tidak bisa meninggalkannya lama-lama, Bella sudah menawarkan untuk menginap untuk 1 malam. Namun, mereka menolaknya dengan halus. Rosalind mengangguk dan tersenyum. Semoga kau selalu bahagia, putriku, ujar Rosalind. Ibu sangat senang mendengar perubahanmu. Lanjutnya, Richard membelai lembut rambut Bella dan mencium jidat Bella. Semoga Tuhan selalu memberkatimu, ujar Richard, membuat Bella tersenyum. Terima kasih, ayah, ujar Bella. Bella sekarang menatap kakaknya setelah melepas pelukannya dari ayah dan ibunya. Aku akan merindukan kalian, ujar Bella dan melihat ke arah Aurora. Terutama kau, gadis kecil. Bella mencium pipi gembul Aurora. Setelah berpelukan untuk berpamitan, keluarga Bella telah masuk ke dalam kereta kuda yang dikawal beberapa prajurit berbaju zirah. Bella melambaikan tangannya, begitu juga dengan Morris dan Daryl yang ikut melambaikan tangannya. Sampai jumpa kembali, Ibu, teriak Daryl membahana. Bella berjongkok dan mensejajarkan tingginya dengan putra mahkota Morris. Pasti kau akan merindukan mereka, ujar Bella. Morris tersenyum manis. Aku akan merindukan mereka.
apalagi Aurora. Ujar Morris dengan suara cadelnya yang sangat lucu di telinga Bella. Bella tersenyum dan melirik para pelayan yang berdiri di belakangnya. Tolong antarkan Pangeran Morris dan Pangeran Daryl ke kamarnya, ujar Bella. Pelayan itu mengangguk dan menuntun Morris dan Daryl ke kamarnya. Bella berdiri dan tersenyum bahagia. Sekarang sudah ada Morris dan Daryl. Jadi dirinya tidak akan bosan jika hanya berhadapan terus dengan Arthur. Arthur yang berdiri di sebelah Bella menyeringai dan berjalan mendekati istrinya itu. Aku lihat kau sangat suka anak kecil, ujar Arthur membuat Bella berbalik menatap ke arahnya. Bella sempat mengernyit, kemudian mengangguk mendengar pertanyaan Arthur. Karena benar, dia sangat menyukai anak kecil. Bella sangat bersyukur dengan kedatangan Morris akan sedikit menghibur hari-harinya. Arthur tambah menyeringai. Bagaimana jika kita membuat anak? Pasti kau akan tambah bahagia. Apa? Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.